gue yang ada di bayangan gue ini privilege-nya gede gitu. Peran Faris tuh banyak sekali sebagai mahasiswa, aktor, apa mengenalkan budaya-budaya kita yang di Indonesia itu apa aja gitu. Contohnya mungkin pencaksilat. Oh iya. Bentar. Ini siapa nih? Waduh. Ini Awalnya sih gue nggak ada rencana buat welcome to Kasudan Podcast. gue tuh ngantuk tau. sama sih, ini video pertama kita di podcast. mohon maaf ya semuanya. Saya telah Saya telat banget sih, dari tadi nunggu dari sore ya. Dan tapi begitu datang dia gitu, gue langsung kayak kayak ada semangat, kayak membakar. Ini harus menguras pertanyaan. Iya benar, Seputar seputar. Si Faris emang Faris tuh ini orang keren tau. Gimana kabarnya? baik. Kebetulan gua tuh baru pulang dari kampus. Oh iya, hari nggak, bukan hari ini sih, kemarin. Iya. Lancar kuliahnya? Lancar ya? Alhamdulillah. Lu pulang dari kampus tuh maksudnya sekarang libur apa gimana? Sebenarnya sih meliburkan diri. Astaga. Izin. Izin, Tetap ya. ada perizinan dong, ya harus ada izin. Ini emang enggak nih. Gue yang ada di bayangan gue ini privilege-nya gede gitu. Jadi kayak keluar bolos kampus aja aman. Jadi kondisi kan. Enggak, tetap aja nilai. Ya mungkin kali ini kita akan berbicara mungkin ya seputar Faris seputar pokoknya. Paris ya, intinya sih seputar Ya. Paris lah ya. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya lagi, boleh kalian isi di kolom komentar yang ada di bawah ini ya nanti. Ini emang kalau ngomongin Faris itu emang gak akan berhenti kayaknya sampai dia mati gitu. Waduh. Karena bakal nambah terus nih yang jadi bahan omongan gitu ya. Ya. Bahan omongan. Baik buruk Maksudnya- nih. Maksudnya jadi bahan perbincangan. Ya. Ini pasti nih kayak orang kayak gini. Iya. Faris tuh peran Faris tuh banyak sekali sebagai mahasiswa, aktor, budayawan. Oh bisa pelaku budaya ya. Budaya. Apa itu? Ya mungkin mengenalkan budaya-budaya kita yang di Indonesia itu apa aja gitu. Contohnya mungkin pencaksilat. Oh iya. Lu emang maksudnya itu pencaksilat. Lu berarti di Terjunnya pencaksilat. gitu ya di pencaksilat gitu ya. Ya awalnya sih Oh ya, mau nanya juga sih. Awalnya apa? siap. Awalnya sih gue nggak ada rencana buat masuk ke dunia entertainment ya. Jadi ya udah, gue sebagai pelestari budaya, sebagai martial artist juga. Oke. Jadi awalnya dari umur 7 tahun udah diajarin silat gitu sama bokap. Oh Nah, iya. cuman mungkin ada keberuntungan yang bisa yang orang lain gak bisa dapat, tapi alhamdulillahnya gue dapat. Masuklah ke dunia entertainment, ya dunia pertunjukan kayak filman. Lu maksudnya yang orang lain gak dapet, lu dapet apa itu? Mungkin apa ya? Nggak apa-apa ya, gue gitu ya. Nggak apa-apa, santai lebih santai aja. Ya mungkin kayak punya kesempatan untuk bisa terjun ke dunia perfilman tentunya. Ya mungkin nggak semua orang bisa dapat lah ya sekarang. Tapi sekarang udah gampang sih sebenarnya kalau masuk ke dunia perfilman, soalnya ya perfilman udah mulai aktif lagi ya, mungkin karena COVID udah berlalu lah, udah berlalu mungkin ya, udah mulai menerima akan hadirnya COVID-19 ini. Dan itu awal Faris terjun ke dunia silat lebih tepatnya itu di umur berapa? Sebenarnya sih dari kecil udah dikenalin gitu pencaksilat itu apa gitu, kayak
pas kecil suka ketemu sama murid-murid bokap gitu, ya belajar silat. Oh ini silat tuh. Awalnya sih gua nggak ada ketertarikan dalam pencaksilat, soalnya ya anak kecil apa gitu ya. Jadi tapi cuman mungkin karena lihat bokap gua kayaknya keren nih, kayak pencaksilat tuh ada kayak ada daya tarik tersendiri gitu dari pencaksilat. Jadi gua coba kayak iseng nyobain ke bokap, pengen belajar silat kayak gimana. Lu yang minta apa bokap yang ini Awal yang ngatur gitu? Awalnya sih gua tuh dengan cara apa ya? Dengan cara caper sebenarnya, kayak ngegangguin yang lagi latihan silat gitu kan. Ya, terus bokap gue mungkin kayak ini anak kayaknya harus dimasukin aja kali ya ke dicobain ikut latihan. Gitu ya. Gua ditarik sama bokap, kasih bedog latihan. Waduh, Bedog ya. Bedog banget guys. tapi bedog golok kecil ya, golok buat kayu mah, kayak golok kayu. Golok kayu ya. Itu waktu kecil dikasih golok gitu. Golok Emang lu begitu kayak pertama kali belajar langsung pakai senjata gitu? belum sih, belum itu, cuman kayak dikasih Sekedar mainan gitu, disebutnya kayak mainan gitu. Soalnya kayak goloknya tuh sebesar gini aja. Terus ya anak kecil main-mainin gitu golok. Di sanalah gua ada ketertarikan untuk belajar lebih pencaksilat. Tapi emang apa namanya? Emang dari kecil lu pasti pengalaman dia tuh dipenuhi sama pencaksilat. Ngerasa gitu nggak sih? Kayak mungkin karena bokap lu dari dulu dia apa namanya aktif di pencaksilat. Dan lu yang masuk ke mata lu tuh pencaksilat bener. Ya dari kecil lu. Nah, mungkin kayak di daerah gua tuh punya dua pilihan untuk kita bermain kayak having activity for anak kecil. Yang pertama mungkin main bola, yang kedua ya udah pencaksilat. Nggak ada pilihan lain. Itu daerah mana? Kalau Garut, kebetulan desa nama desa itu desa Pataruman di Kecamatan Sutinaraja. Oh gitu. Ya di daerah sana tuh emang ya kulturnya masih lekat, masih kantor. Jadi kalau nggak tarung tarkam gitu ya. Bola. Ya Benar. ya benar. Tapi lu main sepak bola juga? Gue tuh punya pas kecil tuh gue punya trauma di pencaksilat dari sepak bola. Trauma. Iya. Dulu tuh gue umur 5 tahun, nggak tahu 6 tahun lah. Gue tuh diajak sama saudara gue main bola di desa sebelah. Diajak lah gue tuh main bola. Gue tuh kan kita apa yang main bola asal tendang asal apa itu. Lagi udah out gue bawa kayak mungkin kayak gedeg nih. Ada satu orang yang gedeg sama gue kayak lu tuh ngapain sih? Lawan main kayak lu tuh ngapain sih? Lu tuh bisa main bola nggak sih? Kayak gitu. Anak kecil mungkinnya kayak masih kayak sakit hati digituin aja gitu. Sama stranger gitu, sama orang yang gue gak kenal gitu. Dari sana lah, yaudahlah gue gak mau main bola lah, gue kayaknya gue gak di sana kayak gitu. Yaudahlah gue apa namanya pelampiasan gue pencaksilat. Kayaknya temennya juga geram gitu. Iya. Dia kalau nendang itu kenapa kepala gue? Gue pencaksilat gitu. Jadi bukan nendang bola ya, tapi nendang kepala. Ya. Makanya lu nggak usah main sepak bola deh. Kayaknya gitu. Tapi gue lebih apa ya, kayak untuk belajar bener-benernya mah dari umur 7 tahun. Jadi yang itu mah pas di bawah 7 tahun gue masih apa ya, pencaksilat anak bawang lah. Iya. Tapi berarti masih sekarang ikut pencaksilat ya? Masih sekarang berarti di kuliah juga masih suka ikut ya? Ya mungkin kalau di perkuliahan gua nggak ada kan, kalau di itu ekskul tuh UKM ya di kuliah. UKM. Nggak ada UKM silat. Jadi mungkin gua ada temen di ke Universitas ISBI. Jadi gua latihannya di ISBI. Kalau dipresentasiin
itu kayak berapa persen sih di kehidupan lu pencak silat gitu? Kayak 70% kehidupan lu dipenuhi sama pencak silat atau gimana gitu? Berapa persen kira-kira tuh? Kayaknya sekarang udah, kalau dulu sih udah gue kayaknya sampai sempat ke hampir 80%, tapi untuk sekarang mungkin karena banyak aktivitas yang lain selain pencak silat ya mungkin sekarang 65% kehidupan lu dipenuhi pencak silat. Iya. Ya karena bro lu tuh harus tahu gitu, walaupun jadi aktor maksudnya di perfilman, tapi itu tuh sebenarnya berawal dari talenta pencaksilat lu. Iya. Gitu nggak sih? Itu sebenarnya simpulan gue aja. Bener sih, mungkin karena gue punya gue tekun dengan ke pencaksilat itu, mungkin ada orang yang merasa tertarik dengan gue, yaudah cobain masuk ke sana, ke dunia itu. Dan ternyata ya it's quite fun gitu. Tapi bang emang keren tau itu, kayak maksudnya ya itu kan pasti budaya sih. ya, pencaksilat. Kayaknya nggak sedikit juga anak muda zaman sekarang itu kalau pencaksilat itu kuno. Artinya budaya seni budaya apa namanya, seni budaya gitu itu kuno dan sebagainya. Tapi menurut gue itu keren, kayak bener. Itu pencaksilat tuh masuk perfilman gitu. Udah Dan kayak itu ide-ide yang kayaknya bagus sekali. Sekarang tuh pencaksilat udah cara mengekspresikan pencaksilat tuh udah banyak ya, kayak pertama perfilman, mungkin di bidang musik maybe ya ada, atau gue setuju sih. bisa yang lain-lain sih, kayak action koreografi juga kan masuk ke perfilman ya. Iya sih. Dan itu jadi kayak suatu hal yang beda. Iya nggak sih? Iya. Kayak gue lihat pertama kali, nggak tahu ya gue pencaksilat ada di perfilman tuh kapan, tapi gue lihat intinya gue yang takjub sekali tuh, gue lihat ada kerambit di dapur yang bokap lu tuh. Oh iya. Itu keren tuh, kayak yang adegan fight itu kan ya. Itu di sama ini kan youtuber luar negeri loh itu. Ya, karena mungkin saking uniknya, kayak sesuatu hal yang beda. Kayaknya emang cara kelahnya itu beda gitu. Ya benar. Yang gue lihat gitu. Mungkin perbedaannya tuh emang kayak teknik-teknik yang kita kasih itu emang agak unik ya. Ya mungkin kalau gue lihat dari beberapa bela diri lain, kalau menurut gue pencaksilat itu salah satu bela diri yang unik dari segi gerakannya. Iya. Ya walaupun memang bela diri mungkin punya keunikannya masing-masing. Tapi ya itu pencaksilat di film action gitu itu kayak sesuatu yang beda untuk akhir-akhir ini. Karena biasanya tuh kalau gue lihat action, kalau enggak kungfu ya tinju apa ya kan, film Amerika kan. Iya benar. Jadi berarti sekarang pencaksilat udah masuk ke ranah perfilman kayak gitu ya. Ya malah udah sampai ke internasional gitu. Oh gitu. Jadi suatu kebanggaan untuk kita orang Indonesia gitu. Pencaksilat udah bisa dilihat sama berbagai negara internasional. Oke. Keren banget sih itu ya. Sumpah sih keren banget. Makanya kayak gua sebenarnya bangga pasti dong, harus bangga gitu sebagai orang Indonesia yang punya, khususnya anak muda juga. Khususnya anak muda mungkin sekarang untuk sekarang mungkin melihat pencaksilat itu masih kuno. Tapi tidak tahu dengan cara pengemasan kita yang berbeda, yang nggak kelihatan kuno gitu, justru mengatakan kita bisa membuat anak-anak zaman sekarang atau anak-anak muda yang sekarang mulai tertarik dengan budaya kita sendiri. Khususnya pencaksilat. Nah, keren banget sih. Di usia sekarang masih cinta dengan budaya, masih melestarikan, istilahnya masih melestarikan budaya Indonesia, salah satunya pencaksilat. Seperti itu. Gue dengar kalau bokap lu juga kayak selain pencaksilat dia juga jago nari ya. Ya benar. Lu juga belajar nari? Dikit-dikit. Tapi lu kalau misalkan lu bilang
kalau apa namanya, gue adalah sebagai pelaku seni budaya. Nah berarti nggak pencaksilat doang loh. Ada nggak selain pencaksilat kira-kira? Ya mungkin gua udah mulai beberapa mencoba untuk kayak mengenal kayak budaya lain yang ada di Indonesia itu. Contohnya kayak seni tari gua udah nyobain kayak beberapa kali, dan gua kayaknya kayak pencaksilat sama tari itu punya satu kesatuan yang sama dari segi geraknya. Mungkin dengan cara penempatan tenaga sama halusnya di mana hampir sama, cuman ya mungkin beda pengemasannya. Iya. Tapi emang gue tuh seneng banget tuh kalau gue lihat bokap lu main silat. Adegan fight itu yang benar-benar. Iya, tapi ya enggak, maksudnya silat. Silat. Dia ya gerakin silat. Iya. Karena gue setelah tahu ternyata dia jago nari. Kayaknya mungkin ada pengaruh dari gara-gara dia jago nari. Jadi dia memperhatikan estetika gitu ya. Benar. Estetika gerak. Mungkin perbedaannya dari pencaksilat sama nari itu, kalau nari lebih mendominasikan estetika geraknya. Tapi kalau pencaksilat lebih lebih mengutamakan maksud dari gerakan itu. Harus ada maksudnya gitu. Beberapa ketika kita melakukan gerakan itu tuh maksudnya apa? Pasti. Gue juga lihat di Gundala tuh kan Kang Cecep. Dia bokapnya Kang Cecep ya. Maksudnya dia dari tadi gue belum bokap belum siapa ya? Ini nyebutin orang. Bokapnya siapa ini? Gitu kan. Ya, begitulah. Bokap saya Kang Cecep Arifman. Anak berapa? Anak pertama. Berarti. Maksudnya gue lihat di Gundala tuh. Oh iya. Dia tuh ada nggak tahu tuh pencaksilat, tapi kok ini kayak indah gitu. Dia kayak nari. Oh iya. Itu sebagai apa sih? Gue lupa tapi. Itu sebagai apa dia di Gundala? Dia tuh sebagai anak buahnya si Pengkor dulu tuh. Siapa ya? Pokoknya dia tuh jadi pakai topeng, terus dia tuh mengembangkan gerakan tari dan pencaksilat di satu gerakan gitu. Jadi gerakan estetikanya kelihatan dan maksud dari gerakan itu juga ada. Gengs, ini yang sebenarnya berarti ya yang ada di Gundala tuh. Ya makanya gue tuh kayak ini Kang Cecep tuh kayak ada narinya, ada pencaksilat. Gimana ya? Maksudnya kayak indahnya dapat. Maksud dari semuanya dapat lah pokoknya semuanya. Ya mungkin bokap gue juga jadi salah satu inspirasi gue untuk bisa terus mengembangkan pencaksilat dan terus mengenalkan pencaksilat ke umum gitu. Kalangan anak muda contohnya gitu. Setuju gak? Next podcast kita datangin bokapnya. Setuju. Harus di komentar guys. Boleh. Tapi maksudnya sebelum ke bokapnya, ini tuh masih banyak yang gue kayaknya harus gue keduk-keduk nih dari dia gitu. Dan kayaknya nggak akan cukup satu momen podcast ini deh kayaknya sama dia gitu ya. Nggak akan maksudnya nggak akan seluruh cerita kehidupan lu tuh selesai gitu, kelar di sini. Nggak harus berjam-jam kayaknya. Lu ngerasa nih kalau orang tuh gue aja, mungkin orang-orang juga sama. Kayak lu dengan segudang talenta dan pengalaman, lu ngerasa kayak gimana sih? Maunya lu ngerasa gitu nggak? Gue banyak pengalaman nih, punya pengalaman banyak. Kalau gua sih nggak merasa gua punya pengalaman lebih dari orang lain ya. Mungkin ya gua udah pernah belajar beberapa kayak lebih dari orang lain, cuman gua nggak merasa kayak gua tuh lebih tinggi dari orang lain. Soalnya kayak ya udah, gua juga masih belajar. Soalnya gua masih belum puas dengan apa yang gua punya. Jadi gue nggak merasa gue tuh ada di atas mereka. Ya setara aja. Belajar nggak akan habis-habis sampai mati. Belajar nggak akan habis-habis sampai mati. Bener. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi Faris waktu dulu itu pernah ikutan pertandingan atau apa gitu di dunia pencaksilat khususnya?
Pernah. Oh, pernah juga ya? Pernah. Jadi pernah terjun ke pertandingan juga? Ya, awalnya sih gue iseng-iseng ya. Gue SD itu diajak O2SN. Iya. O2SN. Dan gue kategori tunggal TGR. Oh iya. Nah, Tunggal baku kan? ya tunggal baku, Iya. seni tunggal iya. baku, jadi solo gitu. Awalnya sih gua orangnya kalau perform seorang gua doang gitu yang perform, gua tuh kayak merasa malu, deg-degan kalau sendiri tuh, jadi kayak masih belum pede dengan apa yang gua punya. Tapi ketika gua perform dengan yang lain gitu, misalkan paketan atau perform manggung, gue lebih nyaman dengan perform yang seperti itu karena mungkin rasa malunya dibagi-bagi juga. Oh iya sih. Benar, tapi Benar. dengan adanya mereka gue ada apa ya, kayak ada pancingan rasa pede yang kepancing dari dalam diri gue gitu. Lo kalau gue kan kayak juga ngalamin dulu perform. Oh iya. Gimana sih cara pede? Lo orang-orang ngomong, anggap aja pokoknya lu santai aja. Anggap aja penonton tuh monyet. Nah, gue ketika perform, kok kayak gue yang monyet sendirian ya gitu. Gue makin weird gitu. Benar. Tapi bener itu juga ya. Yes, Dulu sama kata-kata itu, anggap aja mereka monyet, nggak usah diperhatiin gitu ya. atau anggap aja mereka nggak ada, tapi kalau nggak ada kan harus nggak ada crowd gitu, kayak banyak kehebohan, tapi kan ini ada kehebohannya, jadi gue masih aja gitu. Percuma aja gitu Percuma ya, aja. dianggap nggak ada tapi Dianggap masih kedengeran ada apa gitu. Nah, bener. Terus setiap ada apa itu tuh, kalau buat kode mulai mungkin. kode Ya. mulai pakai Private. fluid. Gue suka kaget sendiri. Soalnya kalau pas di tengah kan fluidnya tuh kayak kencang banget, Iya, jadi fluid. trigger kaget. Oh iya. Terus keringat dingin tuh ada gitu. Selalu. Pasti sih itu benar-benar Jadi kelemahan gua Pasti tuh sih. itu kurang rasa pede. Itu aja sih. Kelemahan gua tuh. Ini kayaknya itu jadi permasalahan setiap orang ya. Pasti sih. Pastilah. Masalah Tidak pede, dengan kurang pede. percaya diri kayak gitu ya. Ya. Itu udah jadi isu umum. Iya. Oh, ini ada cuplikan ini nih. Apa? Bentar. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Waduh. Coba. Ini siapa coba? Bisa dijelaskan, Faris? Ini tuh waktu itu 2019 Ini di mana? di Bercy, Prancis. Oh iya. Ya. Gue tuh diundang sama Kemendikbud untuk ikut serta di festival martial art. Oke. Itu kan 2019 sama bokap gua. Oh itu. Ya. Oh itu Kang Cecep ya? Ya. Nah, itu Kang Cecep. Nah, itu tuh mungkin berlima jadi 2 perempuan 3 laki-laki termasuk saya dan bokap. Jadi ya bisa saya lihat Yes. Ekspresif banget. Gue mau tahu itu tuh yang di pojok kiri atas apa tuh? Coba lu baca. 34E Festival des Art Martial Arts. Asik. Oke. Itu berarti ya, itu acaranya, itu eventnya. Itu tuh festival bela diri dunia. Oh berarti diikuti sama beberapa negara. Jadi kita tuh terpilih sebagai perwakilan Indonesia untuk masuk ke festival bela diri ini. Oke, keren sih, keren banget sih. Di usia berapa kira-kira? 2019 usia gue 16 tahun. 16 tahun bisa ke Prancis. Keren banget sih. Wah. Keren banget sumpah. Bro, gue mau dong yang foto yang agak lucu dong. Ada nggak sih? Apa? Gue lihat itu. Ada nggak sih? Apa? Ini siapa nih? Ini Faris juga nih. Wah, ya itu. Ini Faris ya. ya? Itu gua umur Berapa ini? 2 tahun. 2 tahun kan? 2 tahun. Ya, gua tuh Wih. biasa pas lagi kecil tuh suka main ke sawah sendirian pakai ikat, soalnya gua tuh suka banget kayak lihat orang-orang pakai setelan pencaksilat yang pakai dodot terus pakai ikat. Terus gua ngintip-ngintip keluar bawa pisau dapur
untuk ke sawah. Terus Oh iya, dia bawa pisau. Oh iya bener, itu kelihatan pisaunya ya. Nah, bener tuh. kebetulan ada tamu Kang Cecep waktu itu teh, tamu bokap gua ngikutin gua dari belakang. Soalnya lihat gua gitu lari-larian ke sawah. Oke. Fotoin. Nah, Jadi take foto a moment momen gitu take ya. a moment. Nah, Wah, ini umur berapa nih? ini tuh umur 6 tahun. Ya? 6 tahun enggak tahu 7 tahun. 7 tahun kayaknya. 7 tahun. Lu yang kanan ya? Ya, gua yang Ini ya? Oke. Ini teman Itu partnernya ya. partner gua yang pertama si Jam-Jam. Ini lagi adegan apa nih ini? Ini tuh waktu itu tuh ada performance pakai musik tradisional di mana? Pokoknya ada acara kayak nikahan gitu di Oke. daerah. Oh lagi perform kayak gitu ya. Perform. Ya emang dari dulu gua partneran sama dia sampai kira-kira SD sampai SMP lah. Dia SMP gua nggak partneran lagi sama dia. Oke. Soalnya dia SMP-nya beda jauh. Oke. Apa gue undang juga yang itu? Coba. Coba kasih gerakan juga yang sama gitu ya. Wah. Nah, ini dia. Nah ini pasti Ini masih versi dalam juga. satu acara yang itu ya. Ya masih acara yang sama. Hmm. Ya begitulah. Keren ya, dia Keren orang banget Perancis sih. gila. Keren banget. Ya gitulah. Ya apa? Sebelum sesudah ke Prancis, ke Prancis ya, ke Ya, acara Bersi, Bersi. pernah kemana aja? Mungkin sebelum ke Bersi gue pernah Oh jadi itu ke Bersi bukan pertama kali kah? belum bukan. Oh oke. Nah sebelum ke Bersi. Pertama kali gue ke luar negeri buat festival Pencaksilat. pencaksilat itu tuh pas Indonesian Weekend di London. Oke. Ya. Itu pertama kali. Pertama kali umur gue SD kelas 6 lah. Itu lu ngapain di situ? Sama mengenalkan budaya di Indonesia, bukan pencaksilat aja, tapi kita perwakilan dari pencaksilat, ada juga traditional musiknya juga, Oke. terus ada makanan tradisional Oh, jadi Indonesia juga. dari Indonesia nggak hanya pencaksilat saja yang Ya. dibawa untuk memperkenalkan di London gitu ya? Ya, Oke. benar. Ada setelah di sana, gua lanjut ke Netherlands di Belanda. Nah, itu ada acara festival TomTom Fair. Oke. Nah, di sana sama itu sama bokap gua juga. Ah, Ya pokoknya kalau gua ada festival bela diri pasti sama bokap gua lah. iya. Tapi ada murid bokap gua juga yang lain dan ada guru bokap gua juga dari Sumatera. Oke. Jadi lu tuh sering ya kayak apa namanya? Keluar negeri Ya, buat kayak main silat gitu. Bawa pencak silat intinya lah. Ya, Lu keperluan pencak silat Iya. sering ya. ya soalnya kayak mungkin bokap gua tuh udah dikenal sama Kementerian Budaya dan udah dipercayai untuk selalu mengenalkan pencaksilat di luar negeri. Oke. Mau itu seminar atau festival. Gue juga pernah diajak seminar sama bokap gua ke US, ke Amerika. Waktu itu tuh 2019. Oke. Tapi beberapa bulan setelah Bersi itu. Oke. Keren banget sih di usia sekarang Ya. udah bener-bener melanglang buana, bener-bener Alhamdulillah. hampir mengelilingi dunia ya. Ya, Udah beberapa kali, udah banyak sih. ya. Gue Alhamdulillah. malah merenung maksudnya kayak pencak silat sebegitu apa namanya? Sebegitu apa namanya? Digemari di luar negeri gitu. Ya, benar. Ya, benar. Ya maksudnya lu anak-anak muda gitu ya di sini kayak lihat toh maksudnya kayak budaya lu di luar negeri digemari. Ya. Masa di sini enggak malu gitu ya, enggak dilestariin. Fun fact-nya, pencaksilat tuh salah satu bela diri yang paling digemari di dunia. Salah satu. Oke. Oh iya, benar. Itu sumbernya dari mana? Ada, pokoknya setelah apa ya? Setelah mungkin karena bokap gue sering mengenalkan pencaksilat yang mungkin orang-orang lain mulai
dengan cara bokap gue yang berbeda untuk mengenalkan pencaksilatnya, orang-orang mulai tertarik dengan pencaksilat itu. So mungkin dari sanalah pencaksilat mulai dikenal sama dunia dan mulai banyak yang tertarik. Faris sendiri udah berapa judul film yang udah digandrungi? Mungkin kalau untuk sekarang baru 3. 3 ya? Apa aja? Yang pertama itu Satria Heroes The Revenge of the Darkness, 5X. Terus yang kedua Wiro Sableng, yang ketiga Gundala. Lu semuanya itu apa aja posisinya gitu? Kalau yang pertama di Satria Heroes tuh gue sebagai Wira. Wira tuh zaman dulunya ada salah satu si hero ini yang hero-nya tuh macan harimau. Nah dia tuh sosok nenek moyangnya Torga, namanya Torga. Yang kedua di Wiro Sableng gue sebagai Wiro kecil yang umur 11 tahun. Oh, jadi sebelum beranjak ke dewasa, Faris memerankan Wiro yang kecilnya. Ketiga di Gundala gue sebagai Awang. Nah, ini yang the best. The best performance-nya dia. Benar-benar. Alhamdulillahnya. Menurut gue ya. Tapi gue jujur gue belum pernah masuk dunia sekolah acting. Gue asal aja. Otodidak berarti? Otodidak. Oke. Jadi gue dikasih beberapa referensi film. Sama Mas Joko. Kata Mas Joko tuh coba nonton ini. Nah lu tuh sama karakternya sama dia, coba kayak samain di kaca, lu tuh kayak dia samain. Gue coba dengan dialog gue. Lu tuh sekarang tinggal di mana sih? Kalau lu kan kuliah ya? Kos. Kuliah. Kos. Lu kuliah di mana? Unpas, Universitas Pasundan. Di Bandung berarti? Ya, Pasundan terus Kasundan. Ya. Oh berarti ini anak Bandung, Bandung. Lo kayak cara kan gue bilang peran lu tuh banyak gitu. Iya. Mahasiswa, aktor, pelaku seni budaya. Nah kayak dari semua itu kayak lu bagi waktunya gimana? Nah mungkin untuk perfilman ya, gua hiatus dulu dari SMA kelas 1. Gua nggak terus lanjut ke perfilman. Soalnya kata nyokap gua, sekarang lu fokus dulu aja sekolah. Nanti yang itu mah bisa ngikut. Udah kata gue tuh, gua emang suka ngikutin apa kata nyokap, soalnya ya harus selalu itu mah. Kelemahan gua adalah nyokap sama bokap. Iya, karena kan surga berada di telapak kaki Ibnu. Ibu Suhatma. Ibnu. Nah, mungkin kalau entertainment gua berhenti dulu sejak Gundala. Setelah Gundala tapi break dulu. Nah, sekolah, tapi kalau misalkan ada event kebudayaan ya gua kan kalau kebudayaan tuh pastinya seminggu 2 minggu gitu, ya suka minta persyaratan untuk izin ke sekolah. Jadi masih bisa dikontrol. Akhirnya dengan semuanya lu tuh komunikasi gitu. Ya, berusaha komunikasi dengan baik. Ya mungkin gua mencoba untuk lebih dekat dengan guru atau dosen agar bisa lebih gampang gitu, lebih gampang izinnya, lebih enak gitu untuk izinnya juga. Dan juga gua juga harus mencoba untuk berinteraksi sama yang bersangkutan, yang kayak ya kebudayaan itu dari kementerian itu. Jadi ya gua harus balik. Terus kalau disuruh milih akademik, seni budaya atau perfilman? Wah, itu berat. Lu kira-kira mana tuh yang paling lu ini passion gue banget, nomor 1 tuh lebih ke dominan yang mana nih? Yang paling prioritas tuh gini gitu.
Kalau gua Untuk sekarang mungkin. untuk saat ini gua lebih mendominasikan budaya. Oke. budaya. Budaya. Soalnya tanpa ada budaya gua nggak bisa masuk ke entertainment dulu kan, tanpa adanya budaya itu. Terus setelah itu baru akademik. Jadi gua budaya, akademik, entertainment. Nah terus kenapa lu milih kuliah gitu? Kan bisa nggak kuliah karena maksud Ya gue karena mungkin belajar tuh bisa di mana aja gitu ya. ya heeh. Ya mungkin gua lebih apa ya? Pertama gua mau mencoba lebih apa ya? Lebih mengenal dunia yang baru. Dari kan gua kayak perkuliahan tuh kayak jarang jarang didapetin gitu kesempatan untuk kuliah. Ya. Jadi lu tuh mencari dunia baru tuh ke akademik gitu. Ya, soalnya kan passion gua tuh kan bukan akademik banget gitu. Gua tuh lebih ke budaya sama selain hal. Ya. Jadi gua lebih apa ya? Mencoba hal-hal yang baru di akademik. Dan mungkin akademiknya juga yang gue suka. Contohnya kayak Inggris, Lu jurusan apa sih di sastra Inggris. Oke. Sastra Inggris berarti. sastra Inggris? Keren sih. Coba ngomongin bahasa Inggris coba. Kan udah tadi. Spot. Tapi bentar. Tahu nggak? Apa? Gue tantang deh. Bisa Apa? nggak? Lu ngomong bahasa Inggris tapi logatnya India. Wah. Coba. Beneran. Bener. Gue tambahin budgetnya buat Paris kalau Coba. Deal nggak? Oke. Deal. Halo, how are you? Amanda udah mata. Terus hari ini itu too much training. Udah lucu geng. Jadi lu apa namanya di waktu yang akan datang ada nggak kira-kira kegiatan atau program yang mau ditempuh gitu? Iya. Alhamdulillahnya ada. Apa aja kira-kira? Banyak sih, tapi yang mendekati sekarang tuh gua kepilih sama temen gua untuk memperkenalkan pencak silat ke Qatar. Oh, Wow. sekarang? Ya. Sekarang? Ya, Oke, keren banget sih. Itu berarti dari Indonesia berangkat berapa orang? kalau dari Indonesia nggak tahu ya, tapi untuk pencak silatnya, khususnya pencak silat, kita berlima. Ada 2 dari Jakarta, 2 dari kita, yang 1 lagi dari Bandung. Keren banget sih. Ajakin gue dong sana. Yuk. Iya, bareng gak sih? Iya, seenggaknya gue bisa bawa barang-barang. Iya, itu jadi asisten nggak apa-apa. Kita asisten dulu ya nggak apa-apa. Jangan dong, kan lo juga pemain. Pemain apa? Pemain kayak budayawan. Boleh jawab sendiri lah. Ya, jawab sendiri. Nih kalau acara underground gue ini nih, gue apa namanya frontal. Wah, parah. Tapi jadi itu salah satunya. Alhamdulillahnya gue dapat bisa punya kesempatan untuk bisa memperkenalkan pencak silat di Iya sana. sih. Di Qatar. Iya, Qatar. Kapan? Kalau berangkatnya tuh tanggal 13 Oh. Februari. 13 Februari. Oh, gue kosong sih itu. Bisa ikut mungkin ya? Bisa Iya. ikut. Ha. Boleh. Bisa ikut. Ha. Riz, Hah? kayak ada nggak pesan? Kan ini kayak anak-anak muda zaman sekarang ke seni budaya itu, intinya budaya diri sendiri gitu, budaya zaman dahulu kayak kurang diminati sama anak-anak muda zaman sekarang. Benar sekali. Ada nggak pesan kira-kira apa menurut lu gitu sebagai pelaku seni budaya? Ya mungkin buat mereka? udah banyak yang ngomong gini, tapi gue juga bakal ngomong gini. Ikuti zamanmu, jangan lupa budayamu. Iya. Karena apa ya, budaya kita tuh udah terkenal ini, masa kan kalian nggak bangga gitu. Tertarik juga. Iya, masa kalian lebih suka dengan budaya yang lain daripada budaya kita Sendiri. gitu. Soalnya apa ya, kenapa kita harus menggedekan budaya lain padahal budaya kita juga perlu dikembangkan. Iya, benar sekali sih. Nih gengs, kalau lu mau diajak ke Qatar, dengerin dia. Benar. Wah,
Ini udah berbincang-bincang banyak ya Banyak si sekali, Faris banyak ini. sekali. Dan dia juga sibuk. Ini nggak bisa lama-lama, gue pengennya 4 jam gitu. Waduh, 3 4 jam sih, cuman kata editor juga udah durasi katanya gitu. Jadi ya udahlah, mungkin pembahasan seputar Faris dan budayanya mungkin nggak Nggak selesai, selesai, tapi belum kayaknya selesai. gara-gara Ya. waktu yang tidak cukup Iya ya. benar. Mungkin kita bakal bagi-bagi di episode yang lainnya. Iya. Iya. Kayaknya cerita si Faris mah akan habis-habis sampai dia mati ya. Amin. Dia bilang gitu. Iya benar sekali. Amin. Kata gua teh. Kata gua teh. Berat, Itu berat, sukanya berat. ngarumbai. Kamu teh dibuka we bret masih hidup lu. Oke, udah. Terima kasih udah Oke, bisa. terima kasih udah mampir. Terima kasih Ya, udah mampir juga. saya yang terima Ya, kasih terima udah kasih. bisa udah menyempatkan banyak. waktunya buat ngisi di Sama-sama. podcast pertama kali di Kasudat Podcast. Suatu kebanggaan saya bisa menjadi salah satu orang yang pertama kali membuka Iya. podcast ini. Ya, semoga viewersnya Banyak, amin. Bagus, amin. Iya benar sekali. Amin. Ya, Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya benar, jangan lupa buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak mungkin supaya banyak viewer-viewer yang mampir di video kali ini. saksikan lagi nanti di episode lainnya Di Kasundan podcast.